datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh
Segala pujian dari hati kita yang terdalam. verdient unser Preis und Lobpreis aus unserem tiefsten Herzen. Mari kita memuji Dia sekali lagi. Lassen Sie noch Kita einmal bilang, preisen. He is King of Und dann, He's Majesty. the King of Majesties. Kami buat Tuhan. Sekali lagi kita berikan applause berikutnya. Kita hidup sekarang ini buat memberi kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Amin nggak? Jetzt wollen wir noch mehr Lob und preisen. Kita hidup untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan. Wir leben uns Amin. sagen, wie groß ist der Herr. Kita mau nyanyikan video berikut ini. Menunjukkan how great is our God. How great is our God. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik dari Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Memuliakan Tuhan di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria gunjangnya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Datanglah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali di ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang dalam kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, masa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, masa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, ketika hati kami Tuhan terasa berat, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami meletakkan segala beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bawa ke altar-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru yang hanya daripada Tuhan. Yang percaya Tuhan, orang yang menanti-nantikan Engkau akan selalu diberikan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami percaya Tuhan bahwa segala jerih payah kami Tuhan, segala air mata kami Tuhan Kau tampung di dalam kibat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat di altarnya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan menundukkan kepala dan mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini di mana kami masih boleh menerima, mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap kami masing-masing agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami yang hadir di setiap rumah kami masing-masing yang sedang bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hamba juga mohon Tuhan urapan-Mu agar hamba dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan firman-Mu ini boleh didengar oleh setiap jemaat-jemaat-Mu dan Roh Kudus kiranya yang tetap bekerja agar firman-Mu ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan bertumbuh dan berbuah lebat agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita juga telah mengenal tentang amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus memberitakan Injil, karena itu adalah perintah dari Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus itu tidak hanya memberikan amanat agungnya, tetapi Ia juga memberikan jaminan yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas itu. Inilah yang akan menjadi pemberitaan firman pada pagi hari ini tentang jaminan untuk memberitakan Injil. Sebelumnya kita akan baca Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang akan saya bacakan. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ya, itu amanat agung. Mungkin kita juga sudah hafal dan juga sudah sering mendengar tentang amanat agung itu. Ya, negara di mana kita bertempat tinggal ini, negara Jerman ini selain terkenal dengan kemajuan teknologinya, tekniknya yang sangat tinggi, Jerman juga dikenal sebagai negara reformasi. Sebagai negara reformasi, negara ini pernah menjadi salah satu negara Kristen terbesar di dunia. Berdasarkan informasi yang bisa didapat, dikatakan bahwa pada tahun 78, malah penduduk Jerman yang beragama Kristen mencapai angka 91%, hampir
seluruh penduduk Jerman jadinya ya, yang adalah orang Kristen, umat Kristen. Tahun 1993 angkanya menurun menjadi sekitar 75%. Dan pada tahun 2000 menurun lagi hingga hanya mencapai sekitar 60%, dan sekarang juga tahun 2020 masih tetap sekitar 50-60%. Beberapa alasan yang dikatakan mengakibatkan terjadinya penurunan angka dalam angka dari umat Kristen di Jerman ini itu adalah karena banyaknya orang-orang Kristen yang dari generasi awal yang dulunya memiliki semangat yang tinggi dalam penginjilan, mereka telah tiada lagi. Mereka telah meninggal dunia. Dan semangat penginjilan yang seperti dulu itu tidak diwarisi lagi oleh generasi selanjutnya. Bahkan bagi generasi muda, berbicara tentang agama di luar gereja merupakan juga suatu momok yang menakutkan. Mereka takut dikatakan kolot, fanatik, dan takut dihindari oleh rekan-rekan yang lain. Mereka takut menginjil. Sungguh ironis sebenarnya, negara yang dulu pernah mengguncangkan dunia kekristenan karena reformasinya di negara Jerman ini, sekarang justru takut memberitakan Injil. Tapi bukankah gambaran seperti ini juga sebenarnya sama dengan kita pada saat-saat ini? Jikalau kita mau jujur, kita pun sering takut memberitakan Injil. Padahal, melalui perikop-perikop yang sudah kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya kepada ke-11 muridnya, dan termasuk kita semua umat percaya yang mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan pada zaman ini, Ia juga telah memberikan jaminan-jaminan yang akan memampukan murid-muridnya untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung itu. Jaminan-jaminan yang seharusnya mampu menjauhkan semua perasaan takut kita. Apakah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu? Dari perikop tadi yang kita baca di ayat di Matius 28, kita dapat menemukan dua jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang menerima mandat amanat agungnya. Pertama, jaminan kuasa Tuhan Yesus. Perikop yang baru kita baca tadi di Matius 28 merupakan perikop yang mencatat tentang perjumpaan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum kenaikannya ke sorga. Dalam pertemuan ini dikatakan bahwa ketika murid-murid itu melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Dia yang telah bangkit dari kematian. Itu di ayat 17 dikatakan ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Matius melanjutkan juga bahwa sekalipun murid-murid itu menyembahnya, ada juga yang ragu-ragu. Jadi ada sebagian juga yang ragu-ragu, yang tidak pasti akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, hal yang sangat indah yang dinyatakan oleh Matius dalam bagian ini adalah bahwa justru kepada orang-orang yang ragu-ragu itulah Tuhan Yesus mempercayakan amanat agungnya serta memberikan jaminannya kepada mereka. Kalau kita lihat di ayat yang ke-18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kata kuasa dalam bagian ini dapat berarti hak untuk melakukan sesuatu atau hak yang mengatasi sesuatu. Keapuhan kata ini dapat digambarkan dengan kuasa seorang raja. Zaman dulu, jikalau seorang raja hendak mengumumkan sesuatu hal kepada rakyatnya, raja tersebut akan membuat sebuah surat pengumuman dan memberikan kuasa kepada salah seorang pegawai yang dipercayainya untuk memberitakannya.
dan dapat dipastikan bahwa seluruh rakyat akan tunduk pada isi pengumuman itu. Walaupun secara fisik sang raja memang tidak hadir pada saat pengumuman itu disiarkan, namun kehadiran si pembawa berita seolah-olah telah menyatakan bahwa raja itu hadir. Rakyat tidak memandang pada kuasa sang pembawa berita, tetapi pada kuasa yang mengiringinya, yaitu kuasa sang raja. Demikian juga halnya dengan kita, pembawa berita Injil. Ketika kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, sebenarnya ada kuasa yang mengiringi jalan pelayanan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini berarti bahwa ia memiliki kuasa yang mengatasi dunia para malaikat, termasuk dunia penguasa gelap yang pada awalnya berasal dari malaikat. Dan segala yang ada di bumi, yaitu alam semesta beserta segala isinya. Itu tertera di kita akan baca dan Roma 8 ayat 38. Saya akan bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar kendali kekuasaan Tuhan Yesus. Sebenarnya selama masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia, Dia telah menyatakan kuasanya, yaitu kuasa yang Dia terima dari Allah Bapa. Kita bisa baca itu dari Daniel 7 ayat 14, dia dikatakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kuasa ini terlihat ketika ia menyembuhkan berbagai jenis penyakit, membangkitkan orang mati, mengusir orang jahat, mengusir roh jahat, bahkan penyataan bahwa ia berkuasa untuk mengampuni dosa. Pemilik kuasa yang luar biasa inilah yang sekarang memberikan jaminan kepada kita bahwa kuasanya akan menyertai jalan pelayanan kita. Hal ini juga menjelaskan bahwa bahwa kita ketika kita memberitakan Injil, kita tidak pergi dengan kemampuan kita sendiri, melainkan dengan otoritas Allah. Jikalau pegawai raja yang memperoleh kuasa dari raja dunia berani untuk pergi melakukan perintah sang raja, dan oleh karena otoritas itu ia mampu menyelesaikan tugasnya, tidakkah terlebih lagi dengan kita? Jikalau kuasa dari Raja segala raja, Allah pencipta dan pemilik alam semesta, beserta dengan kita, tidakkah terlebih lagi seharusnya kita berani melakukan perintahnya untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya? Di dalam ayat ke-19 yang dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata pergi ini bukan hanya berarti bahwa kita pergi ke satu daerah tertentu untuk memberitakan Injil. Kata ini juga berarti dimanapun engkau berada, di tempat kuliah, di kantor, di keluarga, di mana saja, engkau harus menjadikan semua bangsa muridku dan mengajarkan segala sesuatu firman Tuhan yang telah engkau terima dengan tepat dan benar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ada begitu banyak kesempatan yang dapat kita gunakan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun kesempatan-kesempatan itu sering terlewatkan begitu saja oleh karena kita merasa takut.
kita membiarkan kesempatan di mana seseorang mungkin saja akan mengalami anugerah keselamatan oleh karena kita takut. Musa, seorang pemimpin terbesar dalam sejarah Israel, pun pernah mengalami ketakutan. Musa, seorang pemimpin terbesar dalam sejarah Israel, pernah mengalami ketakutan juga ketika Tuhan memanggil dia untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 3, kita juga dapat melihat bagaimana Musa menjawab panggilan Tuhan dengan pertanyaan, "Siapakah aku ini? Bagaimana kalau mereka menolak aku? Aku ini tidak pandai bicara." Tuhan kemudian menjawab pertanyaan Musa ini dengan memberikan jaminan akan adanya tanda-tanda kuasa yang akan menyertai Musa. Ketika Musa berani mengambil keputusan untuk mentaati perintah Allah, kita juga dapat melihat bagaimana kuasa Allah begitu nyata mengiringi pelayanan Musa, hingga akhirnya ia berhasil membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dengan tanda-tanda ajaib yang mengiringinya. Saat ini, jaminan kuasa yang sama juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jaminan penyertaan dari Allah yang Maha Kuasa dijanjikan kepada kita. Masalahnya adalah apakah kita mau taat seperti Musa. Kemudian jaminan yang kedua yang Tuhan Yesus berikan adalah jaminan penyertaan sampai selama-lamanya. Kalau kita baca dalam ayat 20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata "ketahuilah" dalam bagian ini dapat berarti demikian. Ketahuilah bahwa Aku, Allah, ada di sini. Lihatlah, Aku, Allah, tidak meninggalkan engkau. Aku, Allah, ada bersama-sama dengan engkau. Engkau tidak sendirian. Dalam Matius 1 ayat 23 dicatat bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah yang beserta dengan kita. Dan dalam konteks perjanjian lama, kita dapat melihat dalam Keluaran 3 ayat 14, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Aku adalah Aku. I am who I am. Nama Aku adalah nama pribadi Allah. Nama ini adalah nama yang menyatakan karakter Allah sebagai the timelessness of God. Allah yang kekal. The very foundation of existence. Allah yang menjadi awal dari segala sesuatu. Allah yang dapat diandalkan. Allah yang setia tetapi juga adalah Allah yang mengharapkan kepercayaan penuh dari umatnya terhadap dirinya. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku ada." Dalam bagian ini jelas sekali terlihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, Ia sudah ada. Dengan kata lain, Ia hendak menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang kekal. Ia adalah Allah yang sama dengan Allah yang memperkenalkan diri dalam Keluaran 3 ayat 14. Allah yang ada dalam Keluaran 3 ayat 14 ini bukan hanya Allah yang ada dan bekerja di perjanjian lama, tetapi sekarang Ia pun bekerja dan menyatakan diri kepada kita. Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Ia adalah Allah yang kekal itu. Allah yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nama ini adalah Allah yang dulu pernah memberikan jaminan kepada Musa bahwa Ia akan menyertai Musa dalam pelayanannya, dan yang telah membuktikan penyertaannya itu. Nama ini merupakan nama yang memberikan jaminan kepada Musa untuk berani menghadapi bangsa Israel yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kita tentu sudah mengetahui bagaimana kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan bagaimana penyertaan Allah yang telah memperkenalkan diri kepada Musa itu sungguh terbukti.
Allah yang kekal dalam eksistensi dan kesetiaannya itu sekarang berkata bahwa Ia akan menyertai kita. Ia akan bersama-sama dengan kita. Bukankah ini adalah jaminan yang begitu luar biasa? Lebih lanjut lagi, mari kita memperhatikan juga kata senantiasa dalam ayat ke-20, yang artinya selalu, setiap saat. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus setiap saat ada bersama dengan kita. Tidak sekejap pun Ia meninggalkan kita. Kata ini seolah kembali memberikan penegasan akan adanya penyertaan yang kekal dari Allah yang kekal itu. Penyertaan yang menyadarkan bahwa kita tidak sendirian dalam melaksanakan amanat agungnya. Penyertaan yang memberi kekuatan karena kita tahu Ia ada di sini bersama dengan kita membawa kabar baik kepada semua bangsa. Penyertaan yang tidak dapat diukur dengan ukuran hari, bulan, tahun, atau ukuran apapun, karena ukuran yang tepat untuk penyertaannya adalah kekekalan. Penyertaan yang juga akan memampukan kita menyelesaikan amanat agungnya. Dalam sepanjang sejarah Alkitab, kita dapat melihat bagaimana Allah yang kekal itu dengan kesetiaannya yang kekal pula mengiringi jalan setiap orang yang dipanggil untuk melakukan perintahnya. Musa, Yesaya, Yeremia, Hosea, ke-11 murid Tuhan Yesus, dan Paulus adalah beberapa nama yang telah membuktikan kepada kita bagaimana kesetiaan penyertaan Allah itu nyata. Pada zaman ini kita pun tetap dapat melihat bagaimana Allah menyertai setiap umatnya yang mau taat kepada perintahnya. Jaminan penyertaan yang sama sekarang juga diberikan kepada kita sebagai pengemban amanat agung. Jaminan penyertaan dari Allah Tuhan kita Yesus sendiri. Mari kita memaknai kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan memberitakan Injilnya kepada setiap orang yang belum mengenal Dia. Kita beritakan tentang Dia yang telah datang ke dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit menang terhadap maut. Setiap hari kita selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mungkin mereka adalah anggota keluarga kita sendiri. Tegakah kita membiarkan mereka berjalan menuju kebinasan kekal, padahal kita sendiri sudah memiliki jaminan hidup kekal? Tidakkah kita rindu untuk membawa mereka kepada salib Kristus yang menyelamatkan itu? Jangan biarkan alasan-alasan pribadi kita dan segala macam ketakutan kita menjadi penghalang bagi kita untuk memberitakan Injil. Mari memanfaatkan setiap waktu yang diberikan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ingatlah bahwa perintah telah diberikan dan jaminan pun telah dimeteraikan. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah diberitakan pada pagi hari ini. Kiranya dapat dimengerti dan juga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, murid-muridnya yang taat dan setia dalam mengemban amanat agung Tuhan. Agar kita juga tetap berani dan tidak takut untuk memberitakan Injil kerajaannya, memberitakan berita keselamatan, berita sukacita kepada semua bangsa, terutama juga pertama-tama di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, agar kita juga dapat memberitakan kebaikan Tuhan ini, berita kebaikan ini. Terutama juga di masa-masa Natal ini, agar kita juga lebih giat lagi untuk membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan pemberitaan tentang keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama Bapa di surga. Hamba mengucap syukur juga Tuhan bila hamba telah selesai memberitakan firman-Mu, tetapi hamba juga percaya Roh Kudus akan tetap bekerja di setiap hati kami agar apa yang telah diberitakan juga boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh bertumbuh, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi pemberita Injil Kerajaan-Mu, pekerja-pekerja atau menjalankan amanat agung yang telah Kau perintahkan kepada kami dengan penuh keberanian, dengan penuh kerinduan agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, bekerjalah terus Tuhan di setiap kami masing-masing agar firman-Mu ini boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama, GMI masih menjalankan ibadah raya secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui website GMI yang juga tertera di sini. Dan sebelumnya, pukul 9:04 sampai pukul 9:45 kita ada doa bersama via Webex, juga tertera di sini ID nomor. Setiap minggu pertama dijalankan perjamuan suci. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan GMI di setiap kota, yaitu untuk Hope atau Persekutuan Doa, untuk Komsel Perak Perkasa, untuk Kompak atau Pendalaman Alkitab, untuk Kontak, yaitu Komsel Pengurus Pekerja, dan juga untuk Kompas, yaitu Kelompok Pembinaan Dasar. Untuk hari dan waktunya dapat dilihat di penayangan ini. Dan untuk kontak pengurus dan informasi lebih lanjut, bagi yang belum mengetahuinya dapat dilihat di website GMI. Mari saudara, di hari-hari akhir yang semakin sulit dan semakin jahat ini, serta menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, hendaknya kita semakin giat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Agar nanti saat Tuhan datang menemukan iman kita dan kita tidak tertinggal. Pengumuman berikutnya adalah persembahan syukur atau kolekte. Bagi yang mau memberi dapat dilakukan dengan dua cara, saudara. Pertama, saudara dapat transfer ke rekening GMI Pusat, nomor tertera di sini. Dan cara kedua, kita dapat mengumpulkan persembahan kita setiap minggu di rumah dahulu. Setelah kita sudah dapat beribadah di gereja, persembahan yang terkumpul itu, saudara, dapat dimasukkan ke kantong persembahan. Atau kalau mau ditransfer ke GMI setempat atau GMI lokal, silakan menghubungi koordinatornya masing-masing. Dan pengumuman yang terakhir, kita akan merayakan misi Natal secara global dan juga secara online. Perayaan akan dijalankan 2 kali. Pertama, yaitu Komsel Natal pada hari Kamis tanggal 24 Desember pukul 4 sore melalui Zoom. Dan pembicara tamu adalah Bapak Pendeta Bambang Suprapto dari GUP El Shaddai Karangasri Ngawi, Indonesia. Dan saudara, di acara Komsel ini ada banyak aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan bersama. Peserta wajib untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui WA dan nomor tertera di penayangan flyer dan juga di penayangan presentasi ini.
kedua, ibadah misi Natal pada hari Jumat, tanggal 25 Desember, dimulai pukul 10 pagi melalui streaming. Dan bersama Bapak Pendeta Daniel Sugianto dari GUPDI Lumajang, Indonesia. Dan saudara, untuk persembahan syukur Natal, saudara dapat transfer ke nomor rekening GMI Pusat. Dan saudara juga dapat melihat penayangan video flyer berikut ini. Sekian pengumuman hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya ibadah akan diakhiri dengan doa dan juga doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi atau siang hari ini. Bersyukur untuk pimpinannya, dan kita bersyukur juga boleh ada di minggu ketiga dari bulan Desember ini. Saya ingatkan lagi, sebentar jam 3 ada Natal Sekolah Minggu GMI. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang mempunyai anak-anak bisa bergabung dalam Natal Sekolah Minggu GMI ini sebentar jam 3 sore. Kemudian pada tanggal 24 kita juga ada Natal untuk Komsel GMI di seluruh Jerman, juga Belanda. Kemudian tanggal 25 Desember kita juga ada Natal GMI umum untuk seluruh GMI yang ada di Jerman, di Belanda. Mari kita mengerjakan dengan kuasanya, kita menjadi berkat, kita boleh menjangkau jiwa-jiwa, karena tetap sifat Natal inilah merupakan relimisi yang kita lakukan. Mari kita berdoa untuk tanggal-tanggal ini seperti tadi sudah diumumkan, dan kita juga pada tanggal 22 Desember yaitu hari Selasa, kita juga akan ada Natal dari KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di wilayah kerja Frankfurt dan sekitarnya, dan kita juga ambil bagian di dalamnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember jam 5 sore akan ada Natal bersama ini. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh bergabung di dalamnya. Mari kita mau tutup ibadah kita dengan doa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Hari ini kembali kami boleh diberikan kekuatan yang baru, diingatkan bahwa Engkau rindu supaya kami juga boleh menjadi jemaat-Mu yang boleh tidak takut untuk membawa
menginjili atau membawa kabar baik ini kepada setiap pribadi, setiap orang yang belum diselamatkan. Kami kiranya boleh menjadi terang Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan jaminan kuasa-Mu untuk kami yang setia dan mau taat untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Kami juga mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan. Ini yang menjadi ucapan syukur kami. Mari Tuhan, sertai kami semua, supaya pada minggu ini kami boleh diberkati Tuhan. Untuk kami boleh ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan Natal yang diselenggarakan di lingkungan GMI, khususnya sebentar sore jam 3 kami akan ada ibadah sekolah minggu, ibadah Natal, sekolah minggu yang kiranya Engkau berkati supaya saluran internet yang dipakai juga boleh berfungsi dengan baik, menjangkau setiap keluarga dan khususnya setiap anak-anak supaya mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Juga untuk tanggal 24 kami akan merayakan Natal Komsel seluruh GMI yang ada di Jerman dan di Belanda. Berkati supaya pada tanggal 24 nanti mulai jam 4 sore sampai jam 6 memberkati setiap bagian dari tubuh Kristus. Kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Suprapto yang akan menjadi berkat di tengah kami. Demikian juga pada tanggal 25 Desember Tuhan, kami GMI akan merayakan Natal secara umum yang ada di Jerman dan di Belanda. Kiranya Engkau boleh memberkati acara ibadah Natal ini supaya kami boleh menjadi berkat juga untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan pada pagi hari jam 10 di mana kami akan mengadakan ibadah Natal ini supaya kami boleh mengajak baik keluarga, baik teman-teman, saudara-saudara kami. Oh Tuhan, mari jadikan kami berkat, mengingatkan orang-orang yang rindu untuk kami jangkau supaya di hari-hari ini, hari-hari dalam minggu ini kami boleh berkumpul bersama, meninggikan, memuliakan nama Tuhan dan mengingat bahwa Engkau sudah datang, kemuliaan-Mu dinyatakan dan damai sejahtera diberikan kepada semua orang yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan Lukas 2 ayat 14. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga Natal KJRI pada tanggal 22 Desember ini jam 5 sore. Kami bersyukur mempunyai kesempatan untuk bersekutu bersama gereja-gereja-Mu yang ada di wilayah kerja dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia ini, supaya Natal tanggal 22 ini juga boleh menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Konjen, Pak Asep, dan juga seluruh timnya, sehingga Natal melalui KJRI juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak PDP Budi Bustami yang tadi sudah boleh membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh terus diingatkan untuk menjalankan tugas kami menjadi berkat di tengah di mana kami tinggal, kami berada, khususnya di semua kota, baik di Frankfurt, baik di Mannheim, di Braunschweig, baik juga di Eindhoven, di Maastricht, di Köln, Bonn, di Stuttgart, Nuremberg, dan Gießen. Mari Tuhan bangkitkan supaya kami boleh menjadi jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan menjelang berakhirnya tahun 2020 ini. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih, supaya negara ini tetap menjadi negara kesatuan yang dijaga oleh Tuhan, dilindungi Tuhan dari berbagai macam kekacauan. Ya Tuhan, Kau yang menolong Bapak Presiden, Wakil, dan juga para menteri yang sejalan dengan apa yang sudah diberikan. Kami tahu Tuhan, Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang mau terus menegakkan kebenaran, karena itu yang menjadi kerinduan kami. Namun apa yang menjadi dosa yang menjadi noda bangsa boleh terus diperangi, supaya Indonesia boleh bersih dari korupsi. Boleh juga Engkau juga boleh menolong dalam masa pandemi ini, supaya semakin banyak orang yang mengalami kuasa mujizat-Mu Tuhan. Berkati supaya Indonesia boleh dilawat Tuhan, gereja-gereja-Mu boleh dibangkitkan Tuhan untuk menjadi terang, menjadi berkat, bukan hanya untuk bangsa negara kami, tapi untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Berkati supaya revival juga terjadi di akhir tahun 2020 ini di dalam negara dan bangsa kami. Mari Tuhan, ubahkan orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang sedang berjalan di luar dari rencana Tuhan. Kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan yang perlu ditinggikan. Kami kiranya boleh menjadi
negara yang tetap dipakai Tuhan menjadi terang ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami berada saat ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh tinggal, kami boleh bekerja, kami boleh menjalankan studi. Ada yang sudah membangun, ada keluarga-keluarga yang sudah dibangun di sini, juga ada pribadi-pribadi yang sedang belajar di sini. Mari Engkau memimpin kami semua supaya kami tidak tinggal diam, tidak hanya tinggal dalam zona nyaman kami, tapi kami juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang. Ya Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Kebangunan rohani biarlah boleh terjadi dalam negara Jerman, kebangunan rohani juga boleh terjadi dalam negara Belanda. Berkati pemimpin negara Jerman dan Belanda juga supaya mereka diberikan hikmat. Ya Tuhan, mereka boleh dibangunkan akan semua kembali kepada rencana Tuhan. Karena ada berbagai macam kerusuhan, tantangan di berbagai dunia. Namun biarlah Eropa boleh kembali kepada Injil-Mu Tuhan. Eropa boleh kembali mengalami kebangunan yang besar. Ini menjadi doa kami dan mengucap syukur untuk semuanya. Dan sebentar Tuhan kami akan meninggalkan forum online ini. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini semua acara-acara yang di hadapan kami. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang dan juga diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh arahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari sajam ini sampai Maranatha, itu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.